Shalom Fraji. Widih, mulai ada berapa ribu jiwa nih Kak Yong? 200 ribu ya, 200 ribu. 200 Puji ribu. Tuhan. Nah, aku kok auto frame. Nah, Yuk ampun, mungkin gerak ke tengah. bisa teman-teman agak maju Yuk, ya maju dulu guys. duduknya. Maju dulu guys. Iya, ada bisa dipenuhin Efrata. dulu yang di depan. Halo Efrata. Maju guys. Jangan di belakang semua dong. Oke, jadi kita ketemu lagi di bulan yang baru ini, di bulan Agustus. Pastinya dengan semangat yang baru ya guys. Ya bener sekali nih Kak Yong, harus ada semangat baru nih di bulan Agustus ya Kak Yong ya. Yoi. Oke, mungkin bisa disapa-sapa dulu nih sebelah-sebelahnya, disenggol-senggol kalau belum semangat Ya, nih. yang nggak semangat kamu senggol dong. Asik. Senggol dong. Oke. Oke. Wah, masih kurang nih Kak Yong, kurang semangat nih anak-anak. Mungkin bisa disenggol-senggol lagi teman-teman, di samping-sampingnya bisa disapa-sapain. Oke. Ini udah nggak mau duduk, nggak ada yang duduk dah. Guys, duduk aja dulu nggak apa-apa Ayo, guys. duduk. Nah, duduk dulu nggak apa-apa, it's okay. Oke, jadi ya sebelum mulai lebih lanjut, aku mau ajak kita main sebentar nih, main game fokus. Ya. Oke. Main game fokus. Kayak gimana nih Kak Yong gamenya? Gamenya yaitu kalau aku bilang 1, itu berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Yuk, coba. 1. Oke. Lagi 1. Oke, kalau aku bilang 2 berarti tepuk tangan 2 kali. Oke, kalau aku bilang 3 itu berarti kalian harus berputar. Oke. Gimana caranya berputar? Berarti kalian harus berdiri sekarang juga. Yuk, berdiri Bener guys. sekali, yuk. Nah, berdiri. Biar lebih semangat, biar lebih fokus nih. Oke, coba kalau 3 berarti mutar ya. Yuk, sekarang aku bilang 3. Oke. Oke, muter Jesse. Ya, muter. Sip. Jadi udah paham, 1 tepuk tangan 1 kali, 2 tepuk tangan 2 kali, 3 berputar. Oke, yuk. Mungkin kita mulai ya Kak Yong ya. Sikajo. Ayo mungkin aku pimpin ya teman-teman ya. 1, 2, 2, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 1, 3. Nah, sama tepuk tangan. Tepuk Ayo tangan sama tepuk tadi. tangan tadi siapa? Yo. Oke, mulai semangat nih Kak Yong, mulai fokus nih. Oke, mulai Ayo. fokus. Sekarang tak balik. Kalau 3 itu berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau 1 berarti berputar. Kalau 2 berarti tetap tepuk tangan 2 kali. Oke. Paham? Paham? Ya, tak balik doang. Yang nomor 2 tetap tepuk tangan 2 kali. Oke, Oke, benar sekali. sikat. Lagi ya. Yo. 1, 1, 1, Pusing. 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 3. Selesai. Oke, udah bagus semua. Tepuk tangan Udah bagi kita bagus, semua tepuk dong. tangan semua, Oke. yuk. Ya mungkin bisa dipersilakan untuk duduk teman-teman Tuh, semuanya. duduk lagi. Oke, nah udah semangat semua nih Kak Yong sama fokus nih. Oke, jadi kita akan mulai. Tema kita di bulan ini adalah tentang Jeng jeng jeng. Jeng, jeng, jeng. Apa ya tema bulanan kita ya? Ada yang masih ingat tema bulan ini apa? Tema bulan ini. Baru Jo, temanya Jo. Oh iya. Baru Jo, temanya baru Jo. Baru Gak ya? ada yang inget dong. Oke, tema bulan ini. Seret. Halo. Oke. Oke, sambil menunggu teman Mulmat, kita langsung aja tema bulan ini yaitu enlarge ya. Enlarge yaitu kita akan belajar tentang gimana sih caranya kita memperbesar kapasitas yang kita punya supaya kehidupan kita ini enggak ini udah tampil di sini. Supaya kehidupan kita ini enggak berguna buat kita aja tapi berguna buat orang-orang di sekitar kita. Benar gitu. sekali, mantap sekali. Nah, kita pada hari ini akan dilayani oleh Koben dari jauh-jauh nih teman-teman. Dari mana Kak Yong? Dari BCF. Kasih tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangannya dulu Oh, dong iya. guys. Nah, nanti kita akan belajar nih tentang Don't Just a Few. Yes, don't just a few. Nah, jangan lupa siapin hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan nanti mendengarkan firman Tuhan. Oke, benar sekali. Jangan lupa dimatikan dulu teman-teman notif-notifnya yang ada di HP, notif WA, Line, mungkin Shopee Pay Later yang belum GoPay, bayar. Notifnya Ya. X. Ya, notifnya X, tahu kan X apa? Twitter, ya, notifnya Twitter, ya dimatiin dulu supaya kalian nggak ke distract. Benar sekali. Dan
teman-teman ingat kita sedang nerapin value di bulan-bulan ini dan di bulan ini kita akan nerapin value yang sama dengan bulan lalu yaitu friendly. Oke, nerapin. Nah, ini ada di sini. Jadi bisa ditulis ya. Friendly describes people who are kind, caring and make you feel comfortable. Nah, jadi value-nya masih sama dengan bulan lalu tapi nanti activity-nya di akhir ibadah akan berbeda. Nah, buat kalian yang penasaran, make sure kalian ada di sini sampai akhir ibadah. Jangan pulang duluan ya guys. Oke, mungkin udah siap nih Kak Yong. Mari sebelum kita mengikuti ibadah ini kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Oke. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau lah yang baik Tuhan Yesus. Engkau sudah menemukan kami ya Bapa dalam keadaan sehat walafiat ya pada malam hari ini ya Bapa. Engkau sertai ya Bapa dari awal sampai akhir ya Bapa untuk youth ini ya Bapa. Kami percaya Bapa 2-3 orang berkumpul pasti Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pasti mencintai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Enjoy to the service. Hey youth friends, are you ready for tonight? Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus ya sumber pemenang di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah akan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Nyanyian pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Mana suaramu Youth Frenzy? Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya keajaiban terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Mau lebih semangat lagi buat Tuhan? Kita lompat sama-sama ya. Woo! Ayo Frenzy. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, akan hati yang menyembah.
Dahsyat kuasa-Mu, Kau pernah berubah. Kau yang terhebat, yang terkalahkan. Dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, yang terkalahkan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Kita percaya ada lawatan besar di tempat ini. Ada lawatan besar. Yes, amin. Membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah. Dahsyat kuasa-Mu, Kau pernah berubah. Kau yang terhebat, yang terkalahkan. Dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Amin. Kau yang terhebat, yang terkalahkan. Senggol teman kanan kirinya, katakan, ayo semangat. Yuk Frenzy, sama-sama katakan. Kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Woo! Kita ekspresikan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Dahsyat lawatanmu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Amin. Kuasa-Mu tidak akan terkalahkan oleh apapun, Tuhan. Maka dari itu tidak kami takut, tidak kami khawatir, sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan, pernah kau ragukan kasih bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hati kami Yesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan Kau yang teguhkan hati kami, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Dia yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar bagi kami, sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kau yang meneguhkan langkah kami, Kau yang meneguhkan hati kami. Yesus, 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 Yesus. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengerti kami, Bapa yang menerima kami, Bapa yang mengasihi kami, bahkan Bapa yang menyelamatkan jiwa kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami agungkan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hati kami Bapa, ini setiap hati dan kerinduan kami. Kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku,
Engkau yang berkenan memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Apa yang barusan kami nyanyikan bersama dengan Tuhan, kami tahu kami bersama Tuhan yang nggak tidur, kami bersama Tuhan dengan Tuhan yang hidup. Kami bersama dengan Tuhan yang selalu melihat apapun yang kami kerjakan, kesulitan apa yang kami alamin, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu kami nggak perlu takut untuk menghadapi apapun yang ada depan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sharing firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan yang berkati agar firman sampaikan ini berasal daripada Tuhan aja, dan Tuhan yang urapi lidah bibir hamba-Mu agar ketika disampaikan teman-teman juga bisa mendengarkan dengan baik, mereka dengan mudah bisa memahami apa yang disampaikan, dan yang terpenting mereka mau untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus jalannya pemberitaan message ini dari awal sampai dengan akhirnya, agar Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, dan yang siap mendengarkan firman ngomong amin. Amin. Kasih tepuk tangan semuanya. Thank you buat teman-teman yang melayanin. Silakan duduk. Oke. Guys, sebelum firman, sebelum sharing mau aku sampein gitu ya, aku titip pesan buat kalian semua, please be excited. Katakan excited. Katakan excited. Tahu nggak excited itu apa? Excited itu semangat, antusias, tertarik dengan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan gitu ya. Jangan jalan-jalan gitu ya. Kalau udah ada tempat duduknya langsung duduk, dengarkan, bahkan kalian catatlah, karena aku yakin sesuatu yang disampaikan ini bukan hanya sekedar biasa, tapi kalau kita mau dengerin dan kita mau ngelakuin, kita bisa mendapatkan sesuatu yang beda. Amin? Amin? Enggak, semangat. Katakan excited. Katakan semangat. Katakan haleluya. Katakan yes. Ayolah guys. Oke, yang di belakang please yuk duduk depan sama-sama. Isi semua bangkunya yang ada di sini. Ramein, sekali lagi ngomong yes. Yes, oke guys. Seneng banget kalau hari ini aku bisa jumpa lagi sama kalian ataupun ngomong di depan sini. Karena karena di minggu lalu aku belum bisa join juga bareng dengan kalian gitu ya. Kalau hari ini bisa ada siapapun atau ya kalian ada di sini, aku seneng gitu bisa ketemu sama kalian semuanya. Guys, bulan ini seperti apa yang udah disampaikan juga sama Kak Yongki tadi, bulan ini kita belajar tentang enlarge. Kita di bulan Agustus ini menjelang mungkin hampir penghujung tahun gitu ya, kita belajar tentang enlarge atau diperbesar, diperluas. Nah, kenapa kok enlarge? Aku kasih omongan kayak gini, untuk bisa resilience dengan apapun, ingat ya, tahun ini kita ngomong tentang apa? Resilience itu kayak daya tahannya kita, daya pantulnya kita. Kalau jatuh kita bangkit lagi. Nah itu resilience. Untuk bisa resilience dengan apapun yang terjadi, kita perlu yang namanya memperbesar kapasitas di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu aku nonton DBL, ada yang main DBL di sini?
Angkat tangan dengan bangga dong. Nggak ada, oke. Aku nggak nonton siapa-siapa kemarin. Angkat tangan? Nggak ada, oke. Ya udah. Ada nggak yang angkat tangan? Ada Jeremy, ada Jason. Dio mana Dio? Dio mana? Sakit. Oh sakit habis DBL gitu ya. Bahkan ada Darren juga seharusnya tapi nggak ada kemarin gitu. Kemarin aku nonton basket, aku nonton DBL sama beberapa teman yang ada di sini. Nah, yang main basket, aku tanya sekarang kalau bolanya kempes bisa mantul apa enggak Jeremy? Nggak bisa. Kalau di shooting, bolanya bisa dengan enak nggak Jason? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi enak kalau dia ini kapasitasnya full. Betul ya, bola basket ketika dia ini kempes, waktu dia dipantulkan akan plek, jatuh. Nggak akan bisa mantul lagi. Tapi ketika dia kapasitasnya diperbesar, volume udaranya ditambah, akhirnya dia jadi full bola basket, dia waktu dipantulkan dia akan tinggi, loncatnya semakin tinggi, lompatnya semakin tinggi. Nah itulah kenapa kok kita ambil tema enlarge di bulan Agustus ini. Dan untuk topik pertamanya tentang tema enlarge ini kita mau belajar don't just a few. Katakan don't just a few. Don't just a few. Ya, yang siap sekali lagi ngomong yes sir. Oke, please be excited guys. Ya semangat semuanya. Kalau di sini semangat, apa yang di sana kayak ya udahlah gantian naik sini akan duduk gitu ya. Nah, sekali lagi semangat. 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 Kasih tepuan ke kanan kirinya, semangat, catat, kirinya, jangan ngantuk, awas gitu ya. Oke, nah guys, waktu aku mau mulai ini, aku mau mulai dengan hashtag yang akhir-akhir ini sering muncul, mungkin muncul gitu di story-nya kalian, story yang beberapa temen kita juga, hashtag-nya ngomongnya kayak gini, Frenzy nggak gini-gini aja. Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah lihat story ini? Ada? Ya, Frenzy nggak gini-gini aja. Guys, tahu nggak sih, ini tuh maksudnya apa? Apa? Aduh, lemas sekali ya. Ya, maksud dari Frenzy nggak gini-gini aja. Frenzy bukan ngomong tentang organisasi atau youth kita secara keseluruhan, tapi bermula dari orangnya. Katakan orangnya. Orangnya. Nah, kalian datang ke sini bukan sebagai rutinitas. Kita benar-benar mau ngerasain Tuhan, amin. Kita mau apa yang kita kasih sama Tuhan berasal dari hati kita. Itu yang dimaksud dengan Frenzy nggak gini-gini aja. Bukan hanya emosi sesaat, bukan hanya keinginan sesaat. Kalau emosi, kalau perasaan itu gampang hilang, benar? Kalau itu berasal dari hati, itu yang terpancar dari hati, kita nggak akan temporary, itu akan melekat dalam hati kita. Nah, tak pikir Frenzy nggak gini-gini aja, itu ngomong tentang membersnya makin banyak, acaranya meriah, dikenal sama orang-orang, followersnya banyak, centang biru. Wah, itu bonus, guys. Itu bonus. Yang perlu nggak gini-gini aja dulu adalah orangnya. Katakan sekali lagi orangnya. Orangnya. Fokusnya adalah membangun individunya, baru bonusnya Tuhan yang kasih nanti. Katakan bonusnya. Ya, kalau orang beli handphone, yang diusahain buat dibeli, yang ditabung, yang diminta sama orang tua, duitnya, yang kerja keras, yang mungkin sampai utang pinjol, itu ngusahain beli casingnya atau beli handphonenya. Beli handphonenya, ya kan? Nggak ada orang yang nabung, yang susah payah bekerja, aku mau beli Samsung S, berapa yang paling baru? S23 Ultra gitu, tapi casingnya aja. Karena duitku belum nutut, akhirnya cuma beli casingnya. Handphonenya nggak dibeli. Akhirnya casingnya useless. Hasil yang aku bilang casing itu adalah tentang itu tadi. Kita bisa meriah, kita semakin banyak, kita semakin centang biru, kita bisa centang biru dan lain sebagainya itu nanti. Itu casingnya aja. Tapi yang kita kejar dulu adalah bangun dasarnya dulu. Bangun orang-orangnya. Bangun yang ada di dalamnya kita. Yaitu setiap kita. Katakan setiap kita. Setiap kita. Yang mau dibangun siapa? Setiap kita. Nah,
Jangan sampai kita ngejar yang jadi aksesorisnya dulu, bonusnya dulu, yang jadi intinya belakangan. Jangan salah fokus. Nah, demikian juga dengan friendship, nggak gini-gini aja, semuanya dimulai dari kita. Visi ini nggak hanya bicara tentang saat kita melayani Tuhan. Hidup nggak gini-gini aja adalah bagaimana kita hidup di dalam keseharian kita. Catat. Hidup nggak gini-gini aja adalah bagaimana kita hidup dalam keseharian kita maksimal, dan kita berdampak buat orang lain, akhirnya orang bisa ngerasain Tuhan melalui hidup kita, amin. Itu pengertiannya. Yang mau ngomong yes? Cuma beberapa atau semuanya? Siapa yang mau ngomong yes? Yes. Nah, lalu gimana kok caranya biar hidupnya nggak gini-gini aja? Apa yang perlu kita tahu dan apa yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita? Hari ini kita mau belajar dari kisah seorang janda yang ketemu dengan seorang nabi, nabinya namanya Elisa. Dan ketika aku renungin firman ini mirip nih dengan keadaan kita sekarang. Dan Tuhan taruh ini buat disampaikan kepada teman-teman yang saat ini ada di sini. Kita baca ya, yang siap buat dengerin ngomong yes. Aku perlu mendapatkan respon dan feedbacknya kalian biar tetap semangat guys. Kalian nggak tahu rasanya berdiri di sini. Nah, yuk kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ngomongnya gini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Aku bacain juga dalam versi yang bahasa Inggris. Ini karena vocabnya lebih banyak juga dan yang lebih ngena gitu ya. Jadi maaf kalau seandainya bacanya yang nggak bagus. Oke? 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dalam terjemahan The Message ngomong gini. One day, the wife of man from the guild of prophets called out to Elisha, your servant, my husband is dead. You well know what a good man he was, devoted to God. Tahu nggak artinya apa? Kamu tahu kalau suamiku ini adalah orang yang baik. Orang yang baik, dia takut akan Tuhan. Tapi lanjutannya ngomong, and now the man to whom he was in debt, dia punya utang in his way to collect by taking my 2 children as slave. Dia meskipun baik, dia meskipun takut akan Tuhan, dia ngalami sebuah masalah. Yang pertama yang harus kita tahu adalah problem comes to everyone. Masalah dihadapi sama semua orang, enggak terkecuali. Bahkan sama orang yang dikatakan nabi, yang meninggal ini, dia melayani Tuhan. Dia setia sama pelayanannya, dia takut akan Tuhan. What a good man he was. Namun masalah dialamin sama semua orang. Akhirnya dia mati, dia korban pinjol, ya kan? Akhirnya dia ninggalkan hutang sama istrinya. Ya, kok bisa? Pertanyaannya kok bisa gitu? Ya bisa, semua orang, baik itu yang ngomong di sini, baik itu hamba Tuhan sekalipun, masih butuh yang namanya kebutuhan hidup, ya kan? Masih bisa lengah, masih bisa lemah. Makanya jangan mendewakan hamba Tuhan, mengidolakan artis segitu gilanya, atau orang terkenal influencer siapapun. They just a human. Dia punya masalahnya sendiri. Dia punya masalahnya masing-masing. Yang membedakan orang yang berdiri depan sini dan kalian yang duduk di kursi adalah kerinduan sama kesempatannya aja. Suatu kali kalau kalian rindu dan dapat kesempatan, kalian pasti bisa berdiri di sini. Dan akhir-akhir ini, kalau nggak salah minggu lalu pun, Kak Yongki sempat mengumumkan kalau ada open recruitment jadi volunteers di sini ya kan. Itu bukan jalur ekspres buat, wah ketika aku join pelayanan maka aku terbebas dari semua masalah hidup. Aku melayani, aku bebas masalah. It's a big no, bukan. Kecuali lu good looking, lu aman. Enggak ada ya. Itu candaannya aja. Tapi semua pasti punya masalahnya masing-masing. Semua nggak bisa terhindar dari masalah, sekalipun yang berdiri sini, kalian yang melayani, mungkin yang di hari Minggu juga melayani, siapapun punya masalahnya masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apa masalah anak muda? Apa masalah anak muda?
Apa aja? Insecure. Insecure kenapa? Bandingin diri sendiri sama orang lain. Lainnya? Males. Apalagi? Gengsi. Terus yang lebih teknis kalian masa nggak pernah putus cinta? Kalian pernah nggak pacaran beda agama? Wah. Terus apalagi? Ya sebutin dong. Apalagi? Skripsi, drama, skripsi, dan seterusnya. Lalu apalagi? Come on. M-banking keblokir. Aduh. Terus apa lagi? Hah? Kehabisan pulsa? LDR. Oh, oke, itu masalah ya. Oke. Lalu apa lagi? Tugas. Nilai jelek, ya kan? Ada yang berantem sama orang tuanya? Ada yang pernah, alah mama, papa itu kok kayak gini banget gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ada yang punya teman-teman yang, aduh, kalau nggak kumpul sama dia aku nggak punya teman, tapi kalau kumpul sama dia misuan. Ada nggak juga yang kayak gitu? Itu adalah daily yang dihadapin sama anak muda, sama kita semua. Nggak bohong, dan itulah yang memang terjadi gitu loh. Itu real, itu nyata nggak? Nyata kan, itu kita alamin di sekitar kita. Nah, gimana kok kalau kita ini mau hidup nggak gini-gini aja, tapi masalahnya ya gini-gini nggak selesai-selesai. Itu pertanyaannya gitu. Nah, aku lanjutin di poin yang kedua. Semoga ini bisa membantu setiap kita. Poin yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 2 ngomongnya kayak gini. Elisha said, I wonder how I can be of help. Tell me, what do you have in your house? Ya, aku berhenti dulu sampai situ. Dia dikatakan di sini, Elisa nanya, aku mau bantu nih, tapi coba kasih tahu aku dulu, apa sih yang ada di rumahmu? Apa sih yang ada di rumahmu? Kenapa kok nggak dia nanya, loh, suamimu meninggal nggak di cover asuransi? Loh, suamimu meninggal nggak dapat uang santunan kedukaan? Suamimu meninggal, apa keluargamu yang di Banyuwangi, Ponorogo, dan Blitar itu nggak datang ke sini? Nggak ngasih duit ke kamu? Kan harusnya bisa nanya gitu, tapi Elisa nggak nanya kayak gitu. Elisa nanyanya adalah apa yang kamu punya di rumahmu? Apa yang kamu punya di dalam rumahmu yang kamu punya dulu? Dia nanyainnya itu. Elisa nggak nanya tentang, pihak eksternal mana yang bisa bantuin kamu? Enggak. Tapi Elisa nanyanya adalah, what do you have in your house? Apa yang kamu punya di dalam rumahmu? Elisa nggak tanya sesuatu yang eksternal, dia berusaha nanyainnya gini. Coba, lihat dulu, di dirimu kamu punya apa? Kamu sadar nggak potensi yang kamu punya apa enggak? Itu yang dimaksud dari pertanyaan in your house. Kenapa kok ditanya apa yang kamu punya di rumahmu? Karena coba lihatin dirimu dulu yang mungkin kamu nggak sadari, potensi yang selama ini terkubur, yang kamu punya di rumah, tapi karena udah kebiasa dengan hal itu akhirnya lupa kalau kita punya sesuatu di dalam rumah itu. Nah, kamu bisa ngelihat nggak kalau Tuhan ini pernah atau sudah, dan bahkan sampai sekarang, masih naruh talenta dalam diri kalian? Masih sadar? Masih ya kan? Sama kayak perumpamaan talenta ini. Semua orang dikasih talenta menurut apa? Kemampuan kesanggupannya masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Semuanya Tuhan kasih. Nah, PR-nya sekarang adalah coba lihat apa yang ada di dalam diri kalian. Jangan pedulikan eksternal dengan melihat, oh enak ya, temanku itu keluarganya berkecukupan, dia mampu, hampir setiap bulan dia jalan-jalan ke luar negeri. Aku setahun sekali ke Bali aja udah puji Tuhan gitu. Jangan pernah ngelihat orang lain kayak yang tadi Nathan ngomong. Ketika kita melihat orang lain, kita semakin insecure. Kita akhirnya nggak bisa ngelihat potensi apa sih yang kita punya di dalam diri. Padahal ketika kita menggali, kita cari tahu apa yang ada dalam diri kita, kita pasti nemukan sesuatu. Katakan sesuatu. Sesuatu. Aku lanjut, yang ketiga. Ini lanjutannya tadi dari yang, what do you have in your house? Lanjutannya adalah nothing. Nggak punya. Tapi dia melanjutkan lagi. Well, I do have a little oil. Aku nggak punya apa-apa, tapi tunggu dulu. Rasanya aku punya minyak kecil deh. Aku minyak yang sedikit ini aku punya deh. Paham ya maksud dialognya ini? Kenapa kok aku patahkannya di situ?
Karena ini bicara tentang sesuatu di dalam ayat ini. Ketika ditanya, tadi apa yang kau punya? Jawabannya apa? Enggak ada. Seringkali sama kayak kita. Kita gampang dengan mudah ngomong, enggak, aku enggak punya apa-apa. Kau bisa nyanyi enggak? Enggak. Kau bisa nyetir mobil enggak? Enggak. Kau bisa ngomong enggak? Bisa. Nah, seringkali kita itu dengan otomatisnya ngomong, enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Tapi ternyata lanjutannya sama kayak gini nih. Dia ngelanjutin lagi, I do have a little oil. Aku punya sesuatu minyak yang kecil ini, minyak yang sedikit ini. Poin yang ketiga ngomong, little is not nothing. Kepunyaan kita yang kecil bukan berarti enggak berarti. Wah, paham enggak tuh? Kepunyaan kita yang kecil bukan berarti dia enggak berarti. Sering kita nganggap sesuatu yang kita miliki ini kecil, and it doesn't mean anything. Dia enggak punya arti apa-apa. Seringkali kita nganggapnya kayak gitu. Padahal, a little oil ngomong tentang small things that we have, but we often to ignore it. A little oil adalah small things, sesuatu yang kecil, potensi yang kecil, sesuatu yang kita miliki dalam diri kita, tapi kita seringkali mengabaikan itu. Itu yang dimaksud dari a little oil di sini. Kapan hari aku pernah dibilangin nih sama Nia, ini loh kok aku ngobrol sama si X gitu ya. Dia ngobrol tentang make up gitu. Semua yang tak tanyain tentang make up dia nyambung. Dari produknya apa, brandnya apa, harganya apa, cara penggunaannya, hasilnya apa, warnanya kayak gimana, cara pakainya atau belinya di mana, dia tahu dan nyambung semuanya. Nia nyambung. Ya tak suruh, dia kok kamu nggak bikin konten TikTok aja sih? Dia ngomongnya nggak mau. Malu katanya. Dia udah pernah bikin, tapi cuma buat dirinya sendiri, nggak disebarin. Kalian ngeliat potensi di sini? Kalian ngeliat potensi? Tapi apa? Nggak disebarin. Satu. Berikutnya, aku juga punya teman. Dia ini suka nggambar, keseniannya dia oke gitu ya. Dalam pekerjaan dia juga oke sebetulnya. Dia pernah mau bikin baju nih. Dia pernah mau bikin baju untuk acara nikahan, dan akhirnya dia gambar sendiri. Bagus nggak? Bagus. Dia nyetak ini dari hasil gambarnya sendiri. Dia datang ke tukang jahit, dia bikin bajunya yang mirip dengan apa yang didesain. Waktu aku pernah nanya, kamu nggak pernah mungkin mau coba punya side job, jualan, atau mau mempromosikan dan sebagainya? Enggak aku malu kalau disandingin sama karya yang lain. Kalian lihat potensi di sini? Potensi. Terus, ada lagi. Ini yang mungkin beberapa dari kalian pun mengalami gitu ya. Aku ada juga nih yang malu ketika mereka ditunjuk jadi announcer buat ngomong di depan sini. Bukan cuma ada satu, tapi ada beberapa orang. Ada yang merasa, ini bukan bidangku. Aku nggak bisa buat ngomong ini. Ada yang pernah bilang juga, nggak bisa aku trauma. Karena aku pernah gagal buat ngomong di depan sini. Dan lain sebagainya gitu, dengan segala alasannya. Padahal, waktu aku nunjuk seseorang, aku tahu ada suatu potensi yang ada di dalam anak tersebut atau orang-orang tersebut. Ada yang memang kuliahnya di situ, ya kan? Tapi memang belum dieksplor aja. Ada juga yang dia sebetulnya good looking, tapi dia malu buat ngomong di depan orang banyak. Potensi nggak sebetulnya? Potensi, ya kan? Semua itu potensi yang ada dalam diri kita, tapi kita seringkali apa? Ignore, kita abaikan. Itu sesuatu yang kecil padahal. Tahu nggak sih guys, fun fact-nya adalah seringkali orang lain dipakai untuk membantu kita melihat dan mengonfirmasi potensi apa sih yang kita miliki. Sekali lagi, seringkali orang lain dipakai untuk membantu kita melihat dan mengonfirmasi potensi apa sih yang kita miliki. Pernah nggak kalian pernah ngomong sama orang gitu, terus tiba-tiba dia ngomong, ternyata kamu jago ngomong ya, kenapa nggak dikembangin? Ternyata kamu jago hitung-hitungan matematika ya, kenapa nggak coba kuliah di jurusan IPA kayak gitu? Ternyata kamu ini pinter nyanyi ya, kenapa kok nggak coba dikembangin? Ketika ada yang pernah ngomong kayak gitu, itu adalah salah satu tanda kalau kalian ini sedang dikonfirmasi, ternyata memang benar. Dari orang lain, aku ini ternyata jago hitung-hitungan loh. Dari orang lain, aku ternyata bisa nyanyi loh. Dari orang lain, ternyata aku bisa ngomong loh di depan umum. Dan lain sebagainya. Seringkali orang lain dipakai buat mengonfirmasi kebingungan akan potensi yang kita miliki.
Kita mungkin bingung, apa ya Tuhan potensiku? Aku bisanya apa ya? Tapi tiba-tiba ada yang ngomong gitu sama kalian, kenapa nggak coba kembaliin ini? Itu konfirmasi. Karena yang bisa menilai selain diri kalian adalah orang lain. Mereka melihat sesuatu dalam diri kalian, mereka mengonfirmasi potensi yang kalian miliki. Kalau ada hal yang kayak gitu, coba didengerin baik-baik, direnungin gitu ya. Ini konteksnya bercanda dia, atau dia bercanda tapi ada maksud yang serius, atau ini langsung direct, ini serius, ini buat kamu kembangin nih. Itu adalah tugas kita buat masing-masing yang mendengarkan, buat oh iya benar, ini sesuatu potensi deh yang bisa aku kembangin. Itu tugas kita. Apa itu hanya candaan? Kita yang bisa ngelolanya. A little things that we have, but we often ignore it. Lihat baik-baik apa yang ada di dalam diri kalian. Yang keempat, kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 3-6. Ini cukup panjang. Wow. Ngomongnya kayak gini. Here's what you do, said Elisha. Go up and down the street and borrow jugs and bowls, kendi dan mangkok gitu ya, kendi, dari semua tetanggamu. Nah ini lanjutannya ngomong gini. And not just a few. All you can get. Jangan cuma sedikit, sebanyak-banyaknya yang kamu bisa dapetin. Then come home and lock the door behind you, you and your sons, pour oil into its a container. When it's full, set it aside. She did what he said. Dia melakukan apa yang disuruh sama Elisa. Dia ngunci pintu, yang ada di belakangnya dia sama anaknya. Akhirnya dia menuangkan minyak itu ke dalam kendi. Ini ayatnya ngomong gini. When all the jugs and bowls were full, she said to one of her sons. Dia ngomongnya kayak gini. Another jugs please. Hey, kasih kendi lagi, kasih wadah lagi. Tapi anaknya jawabnya apa? That's it. There is no more jugs. Nggak ada lagi. Sudah, cukup berhenti di sini. Akhirnya apa? Ayat yang paling terakhir, kata-katanya ngomong apa? Then the oil stop. Ketika mereka udah membatasi dengan that's it. Nggak ada lagi. Udah, cukup ini aja. Akhirnya potensi yang seharusnya dia bisa keluarkan berhenti. Selesai sampai di situ. Ini yang dibahas di poin yang berikutnya adalah tuangkan potensi yang kita miliki untuk disebarkan ke dalam berbagai wadah. Wadah itu ngomong tentang apa? Di sini dikatakan not just a few, artinya jangan cuma sedikit, terus kembangkan, jangan cuma dipakai buat diri sendiri. Ini aku kecepatan, kalian paham? Paham? Wow. Oh, yes, thank you. Karena apa? Kenapa kok jangan dipakai ke diri sendiri? Ketika kita hanya pakai untuk kalangan terbatas, lama-kelamaan potensi itu akan mati. Katakan mati. Mati. Orang lain belum bisa merasakan dampak potensimu, tapi potensi itu udah hilang. Orang lain belum bisa melihat potensimu, tapi potensi itu udah mati, udah hilang. Nah, itu statement yang tadi dibilang ini. That's it. There are no more jugs. Udah, cukup. Ini kendinya cuma ada ini aja. Akhirnya minyaknya berhenti mengalir. Nah, thank you buat teman-teman udah dibantu siapin. Satu lagi. Anggaplah ini diri kita punya potensi yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Misal yang paling gampang deh, tapi aku nggak bisa sih, suka nyanyi gitu ya. Misal suka nyanyi, aku suka nyanyi nih, tapi ya udahlah, buat diriku sendiri nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi, siapa yang nggak ngelakukan nyanyi di kamar mandi? Hampir semuanya nyanyi kamar mandi ya kan? Oh, terus yang berikutnya apa ya? Oh, ini waktu mama papa aku ulang tahun, ya udah aku nyanyi di kalangan keluarga aku aja lah. Di kalangan keluarga. Oke. Terus sama sahabatku lah. Karaokean bareng, asik nggak? Asik. Aku cuma mau nyanyi di kalangan keluarga, di kalangan sahabat-sahabatku. Potensinya masih ada. Tapi ketika hanya 3 wadah yang disiapin,
akhirnya potensi itu mengalirnya di mana? Di 3 wadah ini aja. Padahal sebetulnya aku bisa pakai potensiku buat nyanyi di gereja nih pelayanan. Sebetulnya aku juga bisa pakai potensiku buat ikut grup bandnya Kak Yongki nih. Terus aku sebetulnya juga bisa pakai potensiku buat ikut audisi idol nih. Tapi dia nggak pernah pakai. Dia nggak pernah mau nuangkan potensinya ke gelas yang lain. Akhirnya gelas itu berhenti di sini, padahal potensinya masih ada, masih banyak, masih lebih dari separuh ini masihan. Dia hanya menuangkannya ke 3 aja, sama dengan ilustrasi ini. Ketika kita berhenti menuangkan karena kita hanya menyediakan beberapa aja, just a few, akhirnya cuma berhenti di 3 potensi ini aja. Padahal seharusnya masih banyak. Aku pernah dengar statement yang paling sering diucapkan ketika training Pak Rulan. Ada yang ikut training Pak Rulan? Di mana tempat yang paling kaya di muka bumi? Jawabannya di kuburan. Wow, masih ingat, mantap. Kenapa kok di kuburan? Karena banyak mimpi, karena banyak potensi, karena banyak inovasi, karena mungkin banyak talenta yang belum pernah dikeluarin. Akhirnya dia bawa itu sampai mati karena dia nggak pernah kembangkan potensinya kemana-mana. Dia cuma mengisi ke beberapa kendinya aja, ke beberapa gelasnya aja. Kan paham apa yang aku sampaikan? Paham? Puji Tuhan. Akhirnya mereka cuma berhenti di sini aja. Nah, potensi yang digunakan di kalangan terbatas juga akan terbatas untuk memuliakan nama Tuhan. Coba bisa ngomong sama-sama, 2, 3, potensi yang hanya digunakan di kalangan terbatas juga akan terbatas untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya tadi talenta kita nyanyi, kita bisa muliakan nama Tuhan kalau kita hanya pakai ke nyanyi di kamar mandi, kita cuma nyanyi di depan orang tua kita cuma pakai itu waktu karaokean sama teman kita. Kita nggak pernah ngembangkan itu. Bagaimana Tuhan bisa dimuliakan dengan apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita karena kita hanya menuangkan di beberapa tempat aja, di beberapa wadah aja. Kan dapat poinnya ya dari apa yang aku sampaikan? Ya, oleh karena itu kalau kamu punya 1 talenta, 1 potensi, kembangkan jadi 2. Jangan pernah dikubur, jangan pernah dibiarkan, jangan pernah itu dimatikan. Kemarin aku ngeliat postingan ini ada sebuah gambar nih. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat story ini? Ada yang tahu? Ngebekel. Salah seorang dari kalian yang di tempat ini, dia menyiapkan sebuah bekal. Ini tulisannya kalau kalian ingat, adalah hati boleh bersedih. Gak tahu sedihnya kenapa ya. Tapi ngebekel tetap harus jalan. Dia nyiapin bekal untuk kakaknya yang magang. Dan dia ngelakuin itu setiap hari. Wow. Dia ngelakuin itu. Dia calon ibu rumah tangga yang baik nih. Asik. Nah, aku jadi ingat dulu waktu dia mulai menjajakkan apa yang dia masak gitu ya. Loh, kenapa? Apa yang dia masak. Pertama kali kalau nggak salah dulu masak ayam madu ya kan. Terus dicobakan ke beberapa dari kita. Akhirnya dia masak, dia terima masukan, dia kembangkan. Dia sesuaikan dengan apa yang jadi masukan dari orang-orang. Akhirnya dia mulai pede buat buka orderan. Dia jual ke teman-teman kayak gitu, ke kalian, ke kita, ke aku juga sering tuh dapat tester. Terus akhirnya bahkan nggak hanya berhenti sampai di situ. Di perumahan, kebetulan kita satu perumahan, dia juga menjualkan itu di salah satu toko dan itu laris manis. Seriously. Sekarang kalau youth pun ada butuh masak atau apa, hubungin Elisa. Tepuk tangan. Ini contoh, don't just a few. Dia nggak hanya pakai talentanya buat nyiapin bekal kakaknya, tapi dia nyoba ke orang lain. Dia coba jual, dia coba ke teman-teman gereja, ke lingkungan perumahan dan lain sebagainya.
Nggak usah nyari ilustrasi di internet karena kita punya kearifan lokal. Aku yakin kalau Elisa bisa terus ngembangkan ini, it's become a huge. Ya, ini jadi sesuatu yang besar. Kemarin, minggu lalu kalau kalian ingat, dia juga dikasih kepercayaan buat jadi announcer. Fail nggak? Oh fail, oh enggak. Dia bisa ngomong di depan. Dia bisa jadi announcer yang baik. Menurutku nggak fail. Beberapa tahun yang lalu dia jadi teacher di Juicy. She did it so well. Wow. Terus juga bahkan yang paling baru beberapa bulan yang lalu, dia sekarang jadi core team di FC yang sangat membantu Axel dan Daniel juga. Boleh nggak tepuk tangan gitu loh buat teman kalian? Wow, sih Tuhan terus tambahin kalau kita nyediain wadahnya. Kalau kita mau nggak kita pendem sendiri. Talentanya bukan hanya dikubur, tapi coba dikembangin. Awalnya cuma dari masak, jadi seorang guru, jadi seorang teacher di Juicy sampai sekarang jadi core team. Terus dikembangkan. Guys, ketika kalian bisa menyadari hal itu simple sebetulnya. Tapi coba renungin deh, oh iya ya, dulu aku cuma kayak gini loh. Tapi Tuhan kasih kepercayaan aku ke sini-sini lagi. Akhirnya lebih gede lagi, endless, besar lagi. Bukan cuma di sini-sini aja. Itu pun juga dengan prinsip nggak gini-gini aja. Kalau kita berawal dari diri kita sendiri, kita tahu apa potensi kita kembangkan dan akhirnya kita bisa enlarge, kita bisa lebih gede lagi. Dan kalau di sini pun, aku selalu kasih kesempatan buat kalian buat ngembangin potensi kalian dengan ngomong, kamu bawain devotion ya. Kalau di sini itu ada yang kita plan Tuhan jam 4 mesti doa gitu, ada yang bawain sharing firman. Terus, kamu di FC nanti yang bawain firman ya. Pegang fungsi ini ya, bantu bikin script announcer ya. Terus habis gitu bantuin handle desain sosmed ya. Belajar ini ya, dan lain sebagainya. Itu bukan sebagai seorang yang sok berkuasa, guys. Kalian lagi dalam proses enlarge. Karena aku tahu dan melihat suatu potensi yang sebetulnya ada dalam diri kalian. The question is, do you want to make it bunch? Or just a few. Kita mau buat itu besar, atau itu hanya terus segini terus, nggak pernah berkembang kemana-mana. Don't be, that's it, there are no more kind of people. Jangan jadi orang yang that's it, there is no more, udah nggak ada lagi, udah berhenti sampai sini aja. Tipe orang kayak gitu. Jangan jadi tipe orang yang kayak gitu. Terus gimana caranya buat kita bisa not just a few ini? Ada 2 poin singkat yang mau aku sampaikan. Yang pertama, 1, miliki respon yang mau mendengar dan bersikap positif. Katakan positif. Positif. Bukannya loh, kok aku lagi? Loh kenapa kok si A lagi? Loh kenapa kok berubah? Nggak usah lah, gini aja cukup. Gimana bisa nggak gini-gini aja? Kalau pola pikirnya masih terus sama kayak gitu. Kadang kita nggak perlu mengklarifikasi sesuatu sampai akhirnya seseorang tahu sendiri alasannya kenapa kok dia disuruh buat melakukan itu. Yang penting adalah bagaimana sikap dan respon kita. Yang kedua, lakuin yang benar, bukan hanya yang mudah. Do what is right, not just easy. Jangan hanya yang gampang, seringkali kita membatasi apa yang mau kita lakukan dengan cuma, ya yang gampang lah kok, yang nggak susah, yang nggak menyusahkan, yang nggak ngerepoti, nggak mau soro. Wah, belajar lagu Inggris sebagai seorang WL gitu ya, aduh susah aku, nggak bisa lah aku ini orang Jawa gitu ya, aku nggak bisa buat ngomong Inggris. Wah, aku waktu pelayanan harus datang 2 jam, 3 jam lebih awal. Aduh, teman-temanku masih bobok ciang. Tapi aku udah disuruh berangkat ke sini. Kok susah ya? Kok males? Wih, belajar bawain firman ya. Kok aku ya? Aku nggak kudus. Aku nggak bisa buat ngelakuin itu. Tahu nggak? Sebetulnya yang lagi membatasi diri kita sendiri adalah ourselves. Diri kita sendiri. Pernah dengar statement me against myself? Pernah? Itu yang seharusnya jadi musuh kita. Bukan orang yang suka ngerasani kita. Tapi sebetulnya musuhnya adalah diri
sendiri. Kadang yang nggak mudah, yang diizinkan untuk kita hadapi, untuk membentuk kita jadi lebih tough. Katakan tough. Lebih kuat, lebih besar. Jangan benci hal yang nggak mudah. Jangan hanya melulu pilih yang gampang. Karena sesuatu yang sulit akan membentuk kita jadi lebih kuat lagi. Hal ini sama kayak yang mungkin aku mau lakuin di dalam bulan Agustus ini. Kalau aku boleh share sedikit, selama kurang lebih 2-3 minggu ke depan, aku akan keliling Indonesia. Aku akan pamit gitu ya sama kalian karena di 2 ibadah berikutnya aku nggak bisa gabung dengan kalian gitu. Ya memang sih cuma di daerah barat aja, tapi ya karena cabangnya ya itu jadi enak ngomong, wis seluruh Indonesia. Wih, kalah my trip adventure. Nah, suatu challenging moment sebetulnya ketika aku harus pergi keliling ini. Karena yang aku hadapin, kalau boleh jujur, ngapain sih perginya ini? Training orang sales. Orang sales itu orang yang tahu lapangan gitu ya. Aku kasih gambaran nih ke kalian. Mereka tahu lapangan, mereka udah menguasai. Aku sebagai seorang yang bukan sales, bisa apa? Tapi ketika disuruh buat keliling, pergi, coba ke Medan, ke Palembang, ke Jakarta dan lain sebagainya kayak gitu. Take the chance, ambil kesempatannya. Aku tahu ini nggak mudah gitu. Ini sulit, ini suatu pengalaman yang baru gitu bahkan harus meninggalkan kalian. Oh, itu susah buat aku sebetulnya. Tapi karena ini adalah suatu hal yang challenging dan harus aku ambil karena ini bagian dari pekerjaan, akhirnya let's do it. Akhirnya ya udah yuk dilakuin. Kadang mungkin kita nggak ngerti maksudnya atasan itu kenapa kok disuruh seperti itu. Seperti yang tadi bilang, kadang kita nggak perlu klarifikasi sesuatu sampai kita tahu sendiri kenapa kok kita melakukan hal itu. Paham maksudnya belakangan, yang penting yuk jalanin duluan. Jangan yang susah kita akhirnya hindarkan, kita cuma pilih yang gampang, akhirnya kita segitu-gitu aja terus. Padahal untuk friendship nggak gini-gini aja, kita kadang butuh sesuatu yang susah buat kita lakuin. Yang terakhir, aku mau sampaikan di 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Dia ngomong gini, she went and told the story to the man of God. Buat Elisa gitu ya. He said, Elisa ngomong gitu. Go sell the oil and make good on your debts. Pergi jual minyak yang udah kamu dapatkan itu, lunasi hutangmu, hiduplah dari sisanya. Itu bahasa Indonesianya gitu ya. Elisa nggak tahu, waktu janda ini disuruh, kan ngunci pintu tuh, masuk ke rumah. Dia nggak tahu dia dilakuin apa enggak. Tapi yang jelas ketika janda ini melakukan, dia laporan ke Elisa. Aku dapat minyak nih, aku dapat minyak segini. Jual, hiduplah, lunasi hutangmu dan jualah itu. Dia ngomong kayak gitu kan sama Elisa. Akhirnya dia pergi jual. Elisa nggak tahu dia ngelakuin apa enggak, tapi karena sikap hatinya dari si janda ini untuk mau mendengar dan mau melakukan apa yang disampaikan, akhirnya dia bisa dapat sesuatu yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Akhirnya dia hidupnya berubah, dia ngelunasi utangnya dengan cara yang baru. Waktu kita mau ngerespon dengan benar, kita mau soro, kita mau susah duluan, kita sendiri yang akhirnya akan merasakan hasil akhirnya, amin. Amin. Masalahnya tetap kayak yang di awal tadi, it's okay. Putus cinta, skripsi nggak selesai, terus mungkin berantem sama orang tua, butuh uang, cari kerjaan di luar, dan lain sebagainya itu mungkin tetap akan kita alami waktu kita ikut Tuhan, waktu kita mau maksimal itu tetap akan kita alami. Tapi aku berharap dengan apa yang disampaikan ini bisa mengubahkan cara pandang kita dan pola pikir kita menghadapi apapun yang akan kita hadapi, amin. Amin. Nah, hadapi keseharianmu dengan mindset untuk berdampak buat orang lain. Nggak gini-gini aja, diperoleh waktu kita bisa merasakan kita sudah berdampak buat orang lain. Friendship nggak gini-gini aja, dimulai dari mana? Dari setiap kita pribadi. Prosesnya nggak enak, mungkin bakal panjang. Pertanyaannya terakhir adalah, kita mau apa enggak? Aku selesai dari apa yang sampaikan ini, semoga bisa memberkati setiap kita yang mendengarkan. Yang paling aku harapkan adalah bukan hanya didengarkan, tapi kita benar merenungkan, dan akhirnya kita bisa belajar buat melakukan. Sederhana, mungkin cukup panjang untuk waktunya, tapi ini adalah hal yang sederhana yang paling bisa buat kita lakukan. Amin. Amin.
Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian untuk mengonfirmasi apa yang kita udah dengarkan pada sore ini. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku Tuhan, mengiringku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ini hidup kami. Haleluya, Bapa.
proses buat jadi nggak gini-gini aja itu nggak gampang. Tapi kalau kalian meresponi apa yang aku sampaikan, apa yang jadi visi kita sama-sama ini, yuk kita mau berubah meskipun itu susah, meskipun itu nggak enak, meskipun itu kayak ngapain sih, nggak perlu lah kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ngeresponi dan mau ngelihat youth ini ke depannya semakin bisa jadi berkat buat orang lain, kita bisa benar ngerasain Tuhan sama-sama di tempat ini. Yuk responi dengan kita mau berubah. Kita mau berbenah jadi lebih baik lagi. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi yang jelas prosesnya pasti lama. Prosesnya nggak seinstan itu, tapi kalau kita mau, aku yakin dan percaya Tuhan pasti akan kasih kok. Tuhan pasti akan bukakan jalan itu buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang udah Mbakmu sampaikan. Sedikit hal yang udah dibagikan ini percaya bisa mengubahkan, bisa mendapatkan apa yang jadi intinya untuk kami bisa mau melakukan pulang dari tempat ini. Kayak benar-benar mau jadi seorang yang gak biasa-biasa aja, yang gak gini-gini aja di dalam kehidupan kami, baik itu di sekolah kami, di dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam kebingungan kami di masa depan kami pun kami percaya kami Engkau sertai dan masa depan kami nggak gini-gini aja juga ya Tuhan. Thank you Tuhan, kami punya Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Wah, gimana Francis? Terberkati oleh firman-Nya? Yang terberkati bisa bilang yuhu. Yuhu. Oke. Aduh, mantap banget lah hari ini. Thank you so much, Ko Ben, buat message yang disampaikan di hari ini. Bisa kasih apresiasi dong buat Ko Ben Tangannya dong. di hari ini. Nah, oke, sekarang saatnya kita untuk kasih persembahan. Yuk, bisa disiapin teman-teman persembahannya. Oke. Dan seperti biasa persembahan nanti bisa di tempat itu atau di kiris yang tersedia ya. Oke. Udah, teman? Kalau udah mari kita berdoa. Yuk, doa persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas ibadah yang sore hari ini Tuhan. Kami sangat terberkati ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan ya Tuhan di sore hari ini. Dan jika nanti kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan Tuhan apa yang menjadi persembahan kami. Sehingga persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum. Dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini. Persembahan kami juga kami serahkan padamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sip. Mau tanya nih Kak Yong, tadi kira-kira firman-Nya bisa dapat apa nih? Wah, aku panjang banget nih Ju, dapatnya. Kamu duluan aja gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak Yong ya. Yuk. Kan Tuhan Yesus kan memberikan potensi ke kita semua itu sebenarnya banyak teman-teman. Tapi bagaimana kita meresponnya potensi dari Tuhan Yesus kayak gitu. Bagaimana mungkin kan masalah yang terkendala di kita kan mungkin males, mungkin mager gitu-gitu kan Kak Yong. Jadi potensi yang Tuhan berikan tuh menjadi sia-sia kayak gitu di kita. Jadi dari kita semua harus bisa merespon dengan baik untuk potensi yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yang penting untuk memuliakan nama Tuhan. Mantap. Nah ini gantian aku ya. Oke, jadi kalau aku dapatnya yaitu dalam menjalani hidup kita nggak boleh setengah-setengah. Kita nggak boleh gini-gini aja. Capek nggak sih kalian hidup nahan-nahan, malu-malu nggak Kak? Aku nggak bisa, nggak Kak, aku nggak percaya diri. Wes lah, cukup sampai hari ini kita nahan-nahan kayak gitu ya kan. Kita percaya kalau kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kita percaya kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka mari kita jalani hidup kita jangan setengah-setengah. Jangan gini-gini aja, kembangkan potensi ya kayak ini belajar. Jadi responi apa yang Tuhan kasih, kita kembangkan talenta kita dengan maksimal. Terus perbanyak wadah-wadah untuk menampung potensi. Nah hari ini ada pengumuman yang relate banget nih untuk soal wadah-wadah ini. Jadi kamu bisa nambah wadahmu di sekolah, di kampus, di kerja maupun di gereja. Event itu sulit, itu capek, aku tahu, tapi tetap semangat, lakukan dan andalkan Tuhan selalu. Percaya maka hasil yang besar yang gak pernah kalian bayangin itu sedang menunggu kalian di ujung sana. Amin. Jadi hidup sebagai anak muda itu jangan takut capek guys. Tapi takutlah kalau hidup kalian itu gak berfungsi, hidup kalian itu gak bertambah. Itu lebih menakutkan daripada kalian cuman aku takut capek, aku takut gagal. No,
gagal capek, it's okay. Tapi yang jelas kalian melakukan daripada kalian nggak berfungsi dan merasa gagal. Kayak yang dibilang, bang paling banyak kaya itu di kuburan. Karena banyak orang yang mimpi tapi nggak bisa nerusin kayak gitu. Oke, benar sekali nih Kak Yong. Bisa Oke. teman-teman diterapin juga ya ke teman-teman FC-nya, bisa diingatkan juga teman FC-nya. Supaya yang bisa mengingatkan potensi kita tuh nggak hanya kita sendiri karena malas, tapi kita juga bisa dibantu oleh teman kita sendiri, Ya, teman saling komsel mengingatkan. kita. Benar sekali. Johan jago ngomong nih, berarti minggu depan announcer lagi. Wah. Waduh. Iya dong, jawabannya iya dong. Amin. Nah, gitu dong. Oke. Sip, mantap Johan. Oke, next untuk jadwal FC minggu ini, ya FC, Oke. pengumuman FC minggu ini, ya ini South nanti FC-nya di hari Rabu. Tempatnya menyusul ya guys, karena rencananya nanti di luar. Lalu kalau untuk West, di mana Kak Nandi? Hari Rabu. Hari Rabu juga di Tempat yang menyusul. tempatnya menyusul juga. Oke, kalau ME, Middle East, nggak ada di sini Middle East. Guys, nyusul juga. Oke, Nyusul ya? nyusul. North Kamis di Gerald. Oke, jadi jangan lupa FC ya guys, jangan pakai bolos ya. Kita butuh komunitas yang sehat untuk mengingatkan apa yang jadi apa yo? Mengingatkan apa yang jadi potensi kita, apa yang jadi kekurangan kita. Kemarin di FC ku barusan kita sharing tentang apa yang jadi kekurangan, apa yang jadi toksik di dalam diri kita. Dan itu sangat-sangat, oh ternyata kamu anaknya begini, ternyata kamu anaknya begini, ternyata Kak Yongki suka marah-marah, ternyata Johan suka begini. Nah itu nanti kita bisa saling mengingatkan, kalau kita marah-marah, wah Kak Yongki gak boleh marah-marah. Nah gitu. Jadi kita butuh komunitas yang sehat untuk hal seperti itu. Sementara kalau kita nggak punya komunitas yang sehat, kita nggak FC malas, FC ini ya udah ya selesai, nggak ada yang ngingetin kita. Benar sekali, walaupun sedikit membongkar aib ya teman-teman ya, tapi kan kita bisa saling Aku sendiri mengingatkan. dong, aku sendiri. Iya, pengakuan dosa ya Kak Yong ya? Nggak. Iya. Oke, sip. Abis ini akan ada informasi penting nih teman-teman yang akan disampaikan oleh kita berdua. Jadi jangan lupa disimak baik-baik ya. Oke. Yang Lanjut. pertama, Ya, ini tadi yang aku bilang. Jadi Youth Frenzy membuka open recruitment untuk pelayan Tuhan yang bisa melayani bareng-bareng di Frenzy ini. Nah, siapa yang bersama bisa katakan yuhu? yuhu. Siapa yang bersemangat bisa bertepuk tangan yang keras? Nah, jadi aku yakin setiap kita punya potensi yang luar biasa, Yes. maka dari itu mari kita kembangkan dengan menambah wadah-wadah, salah satunya wadah di Frenzy ini. Benar sekali. Gitu. Kak Yong, kalau misal aku malu-malu nih, bisa nggak sih aku ikut pelayanan? Bisa lah, jawabannya bisa. Benar sekali. Nggak, Jadi Jo. teman-teman- Ya, jawabannya bisa guys, jadi jangan takut. Sebentar Jo, belum waktunya Q&A. Yuk, next. Nah, oke. Jadi yang dibuka wadahnya ada sebanyak ini, ada musik. Musik itu yang ya melayani musik di sini ada keyboard, ada drum, ada bass, ada gitar, ada perkusi. Terus ada IT. IT ini multimedia ya guys. Ya yang di belakang itu komputer, live streaming, lirik, terus ini apa? Kamera, ya kamera. Terus ada sound ya itu kayak aku sama Gerald di belakang, operator mixer, sound ya. Bukan operator mixer itu bukan ya, mixer sound. Jadi kita mengolah suara yang dikeluarkan dari speaker gitu, seperti itu. Terus SM itu stage manager, yaitu tugasnya untuk mengontrol, memastikan bahwa ibadah dapat berjalan dengan baik dan dengan segala macam kebutuhannya. Kayak tadi ini barusan Kak Maria nyiapin gelas isi air, nah itu kayak gitu. Itu SM. Stage manager seperti itu, terus ngingetin buat naik musik kapan, turunnya pemusik kapan, seperti itu. Lanjut ada singer, ya singer ini suara-suara merdu ini. Ya. Keren. Oke, terus Aser itu nanti yang menyapa dan menyambut jemaat dengan penuh sukacita. Ya, betul Angel? Betul. Ya. Mantap. Sosmed, nah ini sosmed, desain sosmed, ya jadi segala macam pengumuman yang ada di sosmed, desain-desain poster ibadah, poster kegiatan semuanya, yaitu yang handle di sosmed itu. Dan kreatif terakhir yaitu ada bagian yang untuk bikin games, bagian yang untuk desain PowerPoint seperti ini, terus bagian kayak aku sama John hari ini yaitu announcer, yaitu masuk di kreatif. Benar Begitu. sekali. Banyak banget kan? Nah, pasti kalian punya nih salah satu potensi yang ada di sini. Terus ngapain kalian tahan-tahan? Udah, join aja, daftar aja gitu. Benar Nanti sekali. akan dikembangkan bersama-sama dengan teman-teman Frenzy yang lain gitu. Ya. Next.
Oke. Ini kriterianya ini lanjut. pasti next. Nah, yang jelas yang pertama harus mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terus nomor 2 udah join dan aktif di Youth Frenzy dan Friendscom. Terus 3 punya bakat dan minat di bidang tersebut. Nah, punya potensi tadi. Terus keempat mau belajar dan berproses bersama. Nah, ini kayak yang tadi pertanyaannya Johan. Kalau aku malu-malu, kalau aku nggak yakin sama kemampuanku, gimana Kak? Apa boleh join, boleh daftar? Boleh banget. Jadi jangan takut guys. Pokoknya kalian, aku punya Kak di bidang kamera, aku punya pengalaman dulu pegang kamera, rekam-rekam, pakai HP apa, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita kembangkan potensi yang kecil itu ya, punya yang sedikit itu, pasti nanti akan jadi besar. Gitu. Sip, lanjut. Nah, sekarang tinggal ini, scan di sini atau nanti aku akan kirim linknya ke ketua FC kalian, buat kalian klik di situ, buat daftar pelayanannya ini. Dan perlu di notes bahwa registrasinya ditutup di tanggal 19 Agustus. Ya. Jadi masih agak panjang, buat kalian yang pengen bener-bener khusus berdoa ini boleh banget, it's okay. Jadi aku Tuhan di mana ya, aku kira-kira bagusnya di mana, menurut Tuhan aku punya potensi di mana, it's okay. Kalau kalian doakan, terus nanti kalian udah yakin sebelum tanggal 19 kalian daftar, gitu. Tapi ya jangan kelewatan guys, gitu. Oke, benar-benar pokoknya jangan malu-malu guys. Pokoknya yang pertama tuh kita niat dulu teman-teman, niat untuk melayani Tuhan ya kan. Yang kedua, kita bagaimana sama-sama untuk belajar kita di Yes. sini. Jadi kita semua tuh pasti ada dari nol ataupun dari atas, tapi kita percaya di sini kita belajar semua ya, tetap sehat Yoi. semua ya kan. Tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Oh iya, Oke. menjatuhkan, Pasti. jatuhkan. Oke. Oke, lanjut. Nah, tetetet. Kan ini di bulan apa nih teman-teman? Bulan Agustus dengan bulan apa? Oke, yang di RT RW-nya udah lomba-lomba siapa nih? Banyak kan? Oke. Nah, di Youth Frenzy juga ada lomba nih teman-teman, ada turnamen yaitu badminton competition atau fun competition. Nah, di sini nanti bakal youth ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus, itu di minggu keempat terakhir, dan jamnya jam 4 itu sudah mulai main ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin jam setengah 4 atau jam 3 udah siap di lapangannya. Nah, ini ada pertempatan di Gor Family 77. Untuk bidangnya itu ada di ganda campuran dan ganda cowok teman-teman. Nah, tapi ini pertandingannya tuh antar Friendscom kayak gitu. Jadi nanti 4 Friendscom ini akan dipertandingkan di turnamen ini kayak gitu. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu ada 50.000 per FC teman-teman. Jadi nanti kan dibuat apa sih pendaftarannya ya, nanti kan kita seperti menyewa lapangan, habis itu buat hadiah dan lain semuanya, persiapan untuk fun competition ya kan. Yes. Nah terus untuk dress code-nya tuh sesuai FC masing-masing. Jadi misal nih dari ME mau pakai baju warna pink, lah nanti pemainnya juga warna pink dua-duanya kayak gitu. Mungkin dari short kuning kayak gitu-gitu ya teman. Nah terus nanti bakal koordinasikan sama tiap FC-nya sendiri-sendiri supaya nanti teman-teman persiapkan nih buat tanggal 26 gimana caranya biar teman-teman tuh bisa menang pada turnamen seperti itu. Oke. Yes. Oke, jadi jangan lupa dicatat ya guys tanggalnya. Yang punya acara, yang punya ini tolong dikosongkan. Terus tadi nanti ada ini ya, apa? Best supporter. Benar sekali. Nah nanti siapa yang bakal paling rame, kan nanti kan juga ada teman-teman yang melihat nih. Jadi teman-teman jangan cuma 1-2 orang aja yang lihat teman-temannya yang bertanding. Kasihan yang main loyo ntar. Nah jadi di teman-teman kadang semua didukung karena nanti juga ada best spotter juga kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi Disiapin. jagoannya ME siapa guys? Jagoannya ME. Waduh. Marcel, oh Marcel, mantap Sel, udah dijago-jagoin tuh. Oke ya itu FC lain harap di notes, awas Marcel di ME. Oke, Di-ban aja. ya jadi saya mana ini kita? Ya, jadi jangan lupa catat ya guys, tanggalnya di sini, yang badminton, terus tadi yang open recruitment tadi tanggalnya sebelum tanggal 19, nanti linknya aku kirim. Jadi make sure kalian terlibat. Ya, jangan merasa enggak Kak, aku wis comfort zone lah, aku me time nonton. Jangan guys, yuk saatnya kita sama-sama bergerak bersama untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Ini termasuk mengembangkan potensi loh. Badminton ya, di FC kalian siapa yang merasa kayak, aku gak bisa Kak main badminton wis, gak wopo ikut aja. Gak usah ragu-ragu gitu, karena belum tentu FC sebelah juga bisa. Siapa tahu sama-sama gak bisanya kan, ya wes ikut aja gitu loh. Ya. Oke. Oke, sip.
Nah, nanti pokoknya bakalan seru teman-teman tanggal 26 dan teman-teman jangan lupa untuk mendaftar di berpelayanan juga di sini, oke? Yes. Nah, jangan pulang dulu guys. Setelah ini akan ada activity sebentar tentang value yang kusebutkan di awal. Dan jangan lupa untuk sekali lagi aku ingetin datang FC dan ibadah onsite di minggu depan. Ibadah onsite di minggu depan. Yuk, multimedia. Nah, ini. Oke, jadi jangan lupa kita ketemu lagi di Sabtu depan tanggal 12 Agustus jam 5 dengan tema Seek God First yang akan dilayani oleh Cece Mary Kodani. Nah, jadi make sure kalian jangan bolos karena temanya ini 1 bulan enlarge semua sama tema besarnya 1 bulan ini. Jadi kalau kalian bolos, kalian miss satu topik, nah kalian sendiri yang rugi gitu. Jadi bayangin kalau kalian ibadah itu kayak aku pengen makan McD gitu loh. Kan pasti kalian semangat toh, kayak aku mau makan enak nih. Nah itu loh, gitu guys. Jadi kalian ibadah itu datang itu kayak aku mau makan enak nih gitu. Jangan ibadah kayak paling nanti firmannya bosen nih. Ya wes, ya terjadi seperti itu. Tapi kalau kalian datang kayak aku lapar, aku pengen makan enak nih nanti di ibadah. Nah ya pasti kalian akan excited gitu. Jadi siapa yang excited buat pulang, ya enggak buat pulang. Udah selesai ibadahnya kan. Ya. Jadi siapa yang excited buat minggu depan datang lagi katakan yuhu. Yuhu. Oke, mantap guys. Jadi thank you ya, Cu. Sorry banget karena aku harus balik ke kursi drum. Jadi Oke. Ya, guys. Thank you so much. Terima kasih. Oke, karena Kak Yongki berdua job desk. Jadi sebelum kita kembali, masih semangat gak nih? Masih semangat gak? Bisa bilang yuhu. Oke. Yuk kita kembali untuk bangkit berdiri dan puji nama Tuhan. Happy Sunday. Happy Saturday and God bless you. Masih semangat ya Frenzy? Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi.
Tuhan berkati hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah? Oke. Wow. Hari ini aku nggak akan doa berkat. Nanti Kak Yongki yang akan doa berkat. Panggil Kak Yongki ke depan, kita kasih tepuk tangan boleh? Nggak ada yang salah kok untuk berdoa, ya kan? Iya kan? Oke. Siapa yang akan datang join minggu depan? Semua ya? Boleh teriakan yes! Yes, oke, sambil kasih tepuk tangan buat Kak Yongki yang mungkin pertama kalinya dia akan berdoa buat Yuhu. kalian. Oke, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah menyelesaikan ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar sesuatu ya Tuhan, untuk bagaimana kami hidup tidak setengah-setengah ya Tuhan, bagaimana kami hidup tidak gini-gini aja ya Tuhan, yaitu mampukanlah kami ya Tuhan untuk memaksimalkan potensi yang kami miliki ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah menaruh dalam setiap kami ya Tuhan, yaitu potensi-potensi yang sangat berharga ya Tuhan, yang dapat kami kembangkan ya Tuhan. Oleh karena itu mampukanlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, sertailah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengalahkan segala hal yang mengganggu kami ya Tuhan, mengganggu setiap apa yang menjadi proses kami ya Tuhan, untuk dapat mengembangkan potensi tersebut ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah ciptaan yang berharga ya Tuhan. Kami percaya kami adalah ciptaan yang mulia di mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu juga kami mempercaya Tuhan bahwa ketika kami sungguh-sungguh ya Tuhan untuk mengembangkan potensi kami, maka sesuatu yang besar itu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami ya Tuhan, dan juga bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Yuk sama-sama teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kami percaya Tuhan bahwa berkat, sukacita, kemurahan, pelindungan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sempurna selalu menyertai kami ya Tuhan, kemanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Kau sertai, Kau jaga ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami kerjakan, apa yang kami putuskan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setelah kami dalam jalan pulang Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai ke tempat tinggal kami dengan selamat, tak kerasa apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah kami terima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. God bless you. Woo!